Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kita masih meneruskan bagian dari firman Tuhan tentang kemenangan rohani. Dan hari ini kita akan mendengarkan sesuatu yang luar biasa yang terjadi kalau kita beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau mengasihi kami dan Tuhan mau memberkati semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini dan memberi kepada kami iman yang membawa kami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orang yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Amin. Saudara sekalian, kita sekarang diperhadapkan kepada berita yang tidak masuk akal. Saudara lihat, katanya tadi 4 orang raja. Pada masa itu orang mengandalkan tentara, jumlah tentara. Sudah melihat misalnya cerita tentang Gideon dalam kitab Hakim-Hakim. Dia menyiapkan tentara berapa? 33.000 orang. 33.000 orang. Yang kemudian diseleksi oleh Tuhan tinggal 300 orang. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita berperang, kalau sekarang kita tidak berperang melawan musuh fisik, tetapi kita berperang melawan segala macam berita hoax lah itu atau apa yang lain. Apalagi kalau saudara bekerja dalam bidang politik atau pemerintahan. Begitu banyak serangan-serangan yang mematikan untuk saudara sekalian. Bukan mematikan fisik, mematikan karakter. Ingat itu. Ya, membunuh karaktermu. Oleh sebab itu kita harus dengar betul firman Tuhan ini. Yang pertama ialah saudara sekalian, yang perlu kita dengar apa? Yang pertama ialah Abraham tinggal dalam kemah. Saudara masih dengar saya? Abraham tinggal dalam kemah. Kemah itu artinya apa? Tenda itu diambil pisau, seret, habis. Tetapi kita ingat Abraham sampai meninggal umurnya 175 tahun, tidak pernah kita mendengar dia diserang musuh. Mengapa? Ada malaikat Tuhan yang menjaga dia, karena dia orang beriman. Dengar baik saudara sekalian. Dengar baik apa yang saya katakan. Sedangkan Lot tinggal di mana? Tinggal di kota yang berkubu, bertembok. Tapi kemudian mereka kalah. Oleh karena apa? Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa orang Sodom itu sangat jahat. Oleh karena itu tidak ada perlindungan bagi hidup mereka. Dan kemudian hari dalam Kejadian pasal 19, sudah nanti bisa baca bahwa mereka kemudian dibakar oleh Tuhan dengan api dan belerang dari langit. Itu gara-gara apa? Tadi hidup tidak beriman, hidup dalam dosa. Jaga baik hidup saudara sekalian. Jangan hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya yang hidupnya suka-suka. Apalagi jelas-jelas kalau sudah kemudian berani berbuat dosa atau curang, ya saudara tidak akan dilindungi oleh Tuhan.
Mari kita teruskan ayat firman Tuhan ini. Apa katanya? Dia membawa 318 orang yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Tolong lihat muka saya lagi, saudara sekalian. Perhatikan betul-betul apa yang saya katakan. Coba saya bayangkan, tambah dengan Abraham sendiri yang sudah lebih tua, mereka jumlahnya berapa? 319 orang. Itu tadi saya sudah katakan. Satu raja biasanya membawa berapa? 10.000 orang. Dengar baik apa yang saya katakan. Membawa 10.000 orang. 4 raja 40.000 orang. Saya sudah hitung berapa hari mereka menyembelih orang itu, membunuh itu musuhnya. Oleh sebab itu hari ini pesan saya ialah kita tidak punya musuh fisik sekarang, tetapi musuh serangan iblis lewat hal-hal tawaran-tawaran dunia ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita berperang dengan iman. Kenapa Abraham mampu mengalahkan musuh? Karena dia beriman. Sudah dengar lagi. Saya baca ayat yang ke-14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orang. Tidak kedengaran sama sekali. Dia buat perhitungan. Kalau musuh sekian ribu orang, saya harus kerahkan berapa ribu orang. Tidak ada. Sedikit pun tidak ada, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini, bila engkau beriman, jangan terus hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan. Saudara menjadi mayoritas bersama dengan Tuhan. Saudara teguh dan kuat. Yang membuat saudara kuat ialah imanmu. Saya sudah katakan tadi, Abraham seumur-umur tinggal dalam kemah. Tidak pernah kita mendengar dia dikalahkan oleh musuh. Tetapi Lot tinggal di tempat yang tidak aman sama sekali, karena orang Sodom hidup dalam dosa. Mari berteguh hati, hidup dalam iman, hidup, saya sudah katakan berkali-kali kepada saudara sekalian, hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi hidup saudara, bukan hanya sekarang, tapi nanti sampai kita pulang ke surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Tolong supaya semua jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini benar-benar mau hidup dalam iman, hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami terlindung, rumah tangga kami terlindung, gereja kami terlindung dari hal-hal yang jahat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.